Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak sehat hari ini? Ibu harap kalian semuanya sehat ya. Anak-anak, kita patut bersyukur ya hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hidup di Indonesia ini penuh dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah ya. Salah satunya adalah kekayaan migas dan non migas. Nah, yang non migas ini contohnya apa? Tumbuhan yang ada di sekitar kita itu bisa tumbuh dengan subur, mudah kita dapatkan ya, sehingga sangat membantu kita semuanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, sudah kamu siapkan pelajaran prakarya ya? Jadi kelas 8, coba kamu buka bukunya kelas 8 semester 1, kita buka halaman 111 ya, anak. Jadi pengolahan bahan pangan, serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Untuk pertemuan yang kedua ini kita nanti akan bicarakan masalah pengertian ya. Jadi pengertian dari serealia itu apa, umbi itu apa, dan kacang-kacangan itu apa. Oke, sekarang kamu buka ya anak-anak halaman 112. Pengertian dari serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan, golongan tanaman padi-padian atau rumput untuk menghasilkan biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Serealia itu adalah biji-bijiannya ini kecil, tapi manfaatnya mengandung karbohidrat. Jadi fungsinya serealia kalau dikonsumsi untuk tubuh kita adalah untuk tenaga. Kemudian yang kedua anak-anak, pengertian dari kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini adalah biji yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan. Contohnya adalah kapri, kacang tanah, kacang hijau. Nanti di situ kamu bisa melihat anak-anak ya, banyak sekali jenisnya. Nah, kacang-kacangan ini anak-anak banyak mengandung protein. Terus kemudian yang ketiga adalah umbi. Pengertian umbi adalah organ tubuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk ya. Jadi organ berbentuk umbi pada batang, akar ya. Kemudian di bawah ya. Jadi bisa kamu baca itu ya pengertian kacang-kacangan ya yang di halaman 114 ya. Adalah umbi adalah organ tubuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk ya, atau pembengkakan ya, pembengkakan dalam akar ya itu. Nah, contohnya di sini ada yang umbi untuk makanan yang fungsinya dalam tubuh itu karbohidrat. Ada yang umbi fungsinya dalam tubuh ini dan pengatur sayuran. Jadi umbi yang karbohidrat contohnya anak-anak ya mungkin kentang ya, mungkin ubi jalar, singkong. Nah, kemudian kalau yang sayuran itu contohnya mungkin wortel, lobak ya, atau yang mungkin bumbu itu mungkin bawang bombay, bawang merah, bawang putih itu anak-anak ya. Atau mungkin kalau empon-empon itu mungkin laos, kunir, ya, jahe, nah itu termasuk umbi. Yang kedua adalah jenis ya. Nah, jenis serealia. Jenis serealia ini ada, kamu lihat anak-anak ya, jenisnya 115. Di dalam jenis serealia ini ada beras, kemudian jagung, gandum, sorghum. Sekarang beras anak-anak. Jadi yang umum atau yang bisa kita jumpai dalam masyarakat kita, yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat kita, jenis serealia itu adalah beras. Beras ini jenisnya banyak sekali anak-anak ya.
ada beras putih, beras merah, beras hitam ya. Kemudian ada beras ketan dan ada ketan hitam. Beras putih ini biasa yang kita konsumsi sehari-hari. Beras merah ini biasanya masyarakat kita tidak begitu menyukai beras merah karena memang kurang terbiasa ya. Kemudian beras hitam, nah mungkin kamu menanyakan kok ada beras hitam. Beras hitam itu ada, jadi masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi beras diperkenalkan oleh bangsa Jepang mana ya, di Jepang ya. Jadi masyarakat Jepang ini biasa mengkonsumsi sangat mahal sekali. Jadi kalau dikruskan di Indonesia 1 kilo beras hitam itu harganya 95.000. Nah, masyarakat kita ini sudah mulai anak-anak mengkonsumsi beras hitam ya, nilai nutrisinya kenal lebih tinggi dibandingkan dengan beras putih. Yang berikutnya adalah beras ketan ya, biasa ya, beras ketan teksturnya apa? Sangat lengket sekali ya. Biasanya beras ketan ini oleh masyarakat kita dikonsumsi untuk kue ya, sedap-sedapan. Contohnya apa? Mungkin ketan bubuk ya, kemudian lemper, nah itu ya, jadi itu ya. Nah kemudian berikutnya adalah ketan hitam. Nah ketan hitam ini mungkin bisa dipakai untuk tape ya, tape ketan hitam. Nah kemudian bisa untuk rengginang, tahu makanan rengginang yang dikeringkan kemudian digoreng, nah itu rengginang hitam. Atau satu lagi makanan khas kota Madiun apa? Madu mongso. Kemudian berikutnya adalah jagung anak-anak ya, jenis jagung. Nah jagung ini anak-anak jadinya banyak sekali ya, ada jagung merah, jagung kuning, jagung putih. Nah di antara jagung kuning, merah, putih, satu lagi ungu ya anak-anak ya, itu yang paling banyak nutrisinya, yang paling diminati oleh masyarakat itu adalah jagung kuning, karena jagung kuning ini nilai nutrisinya sangat tinggi. Kemudian berikutnya adalah gandum. Nah halaman 119 disimak ya. Nah gandum ini makanan khas orang Eropa ya. Jadi kalau di Indonesia gandum ini tidak bisa tumbuh karena tidak sesuai, karena kita dua musim ya. Kemudian gandum sampai di kita itu berupa tepung ya, namanya tepung terigu ya. Kemudian sorghum. Nah ini ya, sorghum ini adalah seperti gandum ya, kecil-kecil pancake, nah itu ya. Kemudian jenis yang kedua adalah kacang. Nah, kacang-kacangan itu ada kacang tanah, kemudian ada kacang hijau dan kedelai. Ya, jadi antara kacang tanah masyarakat kita ini banyak mengkonsumsi atau sangat diminati sekali karena kacang tanah itu sangat populer sekali. Apalagi untuk Kota Madiun, kacang tanah itu dipakai untuk apa? Sebagai ikonnya Kota Madiun, yaitu sambal pecel. Kemudian setelah kacang tanah adalah kacang hijau. Nah, kamu tahu ya kacang hijau biasanya untuk apa? Untuk bubur kacang hijau. Kacang hijau ini manfaatnya sangat banyak sekali sebagai pengganti ASI ya anak-anak ya. Jadi kalau orang tua kita mungkin tidak menyediakan ASI atau susu, itu bisa penggantinya adalah kacang hijau. Kemudian yang berikutnya adalah kedelai. Nah, kedelai ini sangat besar sekali. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari kedelai, karena dari kedelai itu bisa kita buat makanan apa? Tempe, tahu, minuman, yaitu susu kedelai. Kemudian jenis yang ketiga adalah umbi. Nah, umbi ini adalah jenisnya ada ubi jalar anak-anak ya. Apa ubi jalar itu? Bahasa kalau kamu menyebutkan ubi jalar adalah apa? Ketelaran, rambat ya, merambat ya. Teksturnya lebih lembut. Kemudian kalau yang kedua adalah singkong. Nah, singkong ini tekstur apa? Ubi tapi dia tidak apa? Teksturnya agak keras karena dia pohonnya itu sangat besar sekali. Dan yang berikutnya adalah talas. Nah, talas mungkin bote ya. Nah, itu jenis yang mungkin kalian kurang bisa jumpai karena memang tumbuhan talas, bote ya. Talas, bote itu adanya mungkin kurang dibudidayakan oleh masyarakat karena memang masyarakat kurang menyukai. Jadi masyarakat kita itu lebih menyukai itu tadi ubi jalar atau singkong. Berikutnya adalah jenis umbi lainnya adalah kentang. Nah, kentang ini juga sangat diminati. Jadi kentang ini adalah
di seluruh masyarakat dunia itu lebih menyukai kentang, karena kentang ini adalah pengganti karbohidrat, pengganti nasi. Jadi orang Eropa, orang Amerika itu lebih menyukai kentang dibandingkan beras, karena kentang ini kalau orang diet atau orang yang punya penyakit diabetes itu lebih aman mengkonsumsi kentang. Jadi itu anak-anak ya. Jadi nanti untuk tugas-tugas berikutnya kalian nanti bisa mencari contoh lain, contoh dari sereal itu apa saja yang selain yang tadi disebutkan ya, contoh dari kacang-kacangan itu apa saja. Jadi buahnya sekali anak-anak sebenarnya ya, atau mungkin contoh dari umbi-umbian itu apa saja. Jadi kalian bisa mencari referensi internet atau di YouTube ya, karena sekali lagi anak-anak ya, dari dalam pembelajaran prakarya guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Kalian bisa mencari sumber belajar lainnya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita bertemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Ingat anak-anak, tetap jaga kesehatan ya, jaga imun ya. Kalau memang terpaksa harus keluar, jangan lupa menggunakan masker dan selalu berdoa kepada Tuhan semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.